paling tidak idealnya padi itu harus 7.000 Pak. 7.000 hingga 8.000 itu ideal. Ini harga gabah. Untuk gabah ya? Ya gabah. Kalau untuk beras ini idealnya 9 hingga 11.000. Ini baru petani merasakan. Sakit sebenarnya. Sementara di sana mahal, di sini anjlok. Orang yang merasakan beras mahal kayak apa, kita kayak apa? Gitu. Biar adil. Ya apa sih, nggak ada solusinya sih. Ini nggak emosi loh. Saya hanya terkejut aja. Di sana harga 17.000 kok. Kita hanya menikmati harga 9.000 aja, kurang kayak gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun Anda berada. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa walafiat dan penuh berkah. Saat ini saya berada di pasar seperti beberapa waktu yang lalu, ngobrol bareng, ngopi bareng bersama warga Ersidian. Sekarang saya sudah bersama dengan Pak Sarijo. Pak Sarijo ini tokoh masyarakat, dia seorang budayawan, dia juga seorang pemerhati masalah pertanian, sekaligus sebagai pelaku petani. Ya. Saat ini yang masih diperbincangkan atau sedang menjadi pembicaraan masyarakat adalah harga, ya, soal harga. Memang kontradiksi, di satu sisi harga beras di kota itu mahal, tetapi di pedesaan ini justru tanda kutip nggak ada harganya. Ya, karena harga gabah aja cenderung setiap hari bisa dibilang turun dari mulai 7.000, 6.000, sekarang pecah 5.000, 5,1. Nah, artinya itu sebenarnya tidak ideal untuk harga di tingkat petani, ya. Nah, kalau menurut saya, kalau misalnya pada musim sekarang, Pak Tri, ya, dikatakan panen raya itu sebenarnya belum raya. Ya. Tidak raya menurut petani. Ya. Karena apalagi Pak Tri mengatakan kalau harga beras di kota itu 17.000. Nah, sedangkan di tingkat petani pada pagi ini, pada pagi ini itu nggak nyampe 9.000. Ini beras. Terus kemudian gabah, sekarang harga gabah itu harga kering sawah ini, bukan kering giling, ini 5,1. Harga gabah ya. Nah, sedangkan petani meskipun sekarang ini tengah-tengahnya musim panen ya, itu sudah nggak sesuai dengan ini. Kadang ada yang panen, tapi ada juga di sisi lain yang nggak panen. Karena apa? Puso yang ada yang kena patah leher, ada yang kena buluk, ini Jawa ini buluk. Itu kapan keluar maleh itu puso. Artinya dia keluar itu nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Jadi langsung putih. Nah, artinya bahwa permasalahan ini sebenarnya banyak di tingkat petani ya, mulai dari kerusakan padi sampai harga pun jatuh. Kembali ke padi, Pak, ya. Kalau di tingkat petani sebenarnya idealnya harganya berapa lah? Kalau idealnya di tingkat petani agar bisa imbang dengan pestisidanya, dengan padinya ya, itu paling tidak idealnya padi itu harus 7.000, Pak. 7.000 hingga 8.000 itu ideal. Ini harga gabah. Untuk gabah ya? Ya, gabah. Kalau untuk beras ini idealnya 9 hingga 11.000. Ini baru petani merasakan. Agak ideal itu ya? Iya, agak ideal. Agak indah, belum ideal beneran. Itu jika dibanding dengan harga beras di kota itu kan sampai 17-18. Kan? Jadi harga beras di tingkat petani dengan harga 9 sampai 10 itu ideal ya? Iya, ideal. Dan sakitnya lagi. Kadang-kadang petani ini terpojok, Pak Tri. Karena terpojoknya gini, di kota harga segitu. Karena orang kota kadang-kadang kapan harga agak tinggi kan banyak orang yang minta diturunkan. Protes. Ya. Nah ya, banyak yang protes. Nah ini kan dampaknya kan ke petani lagi. Kalau sampai nanti harga diturunkan, harga di kota 17 misalnya hingga 10.000, itu di tingkat petani berapa? Karena nggak tahu apa perjuangan petani untuk mewujudkan tanaman yang hasilnya sekian ini. Prosesnya. Ya, prosesnya tadi yang saya katakan tadi, karena padi itu bisa berkembang dengan baik kalau pupuknya cukup dengan pestisidanya, ya, yang seperti herbisida, fungisida, insektisida. Karena kalau musim-musim sekarang ini yang sudah panen itu bisa panen dengan baik itu pun
harus didukung dengan fungisida yang cukup. Sedangkan fungisida sendiri, contoh ini ya, maaf, ini satu produk ini Pak, ya seperti Seltima. Seltima itu kan nggak ada yang harga 200.000 kan nggak ada, sudah 240 sekian. Padahal ini satu botol, kalau per hektar itu kan kita butuh sampai 6 botol Pak. Ini yang fungisida aja, yang bentuk Seltima ataupun pilia yang lain dan lain sebagainya. Belum lagi yang proses awal ya, penyemprotan penyemprotan rumput itu ya. Iya, karena proses awal kita sebelum tanaman kita harus kita semprot dulu. Kita semprot dulu pakai herbisida apapun mereknya itu. Kan kebutuhan per hektar itu kan minimal kan 10 liter itu. 10 liter minimal ya? Ya minimal. Itu sekali semprot. Sekali semprot. Ya, 10 liter. Dibutuhkan berapa kali semprot biasanya? Kalau untuk herbisida ini 2 kali semprot. 2 kali semprot. Ya. Nah, setelah itu kan kita pembajakan. Ya. Setelah rumput mati, ya terus dibajak atau habis dibajak. Nah, kita tunggu. Nah, terus kemudian tunggu kok kita semprot lagi. Biaya pembajakan. Biaya pembajakan itu dalam 1 hektar. Dalam 1 hektar itu 700 hingga 900. Ya, itu ongkosnya aja, belum konsumsinya. Belum konsumsinya. Ya. Itu pun jarnen loh Pak. Nah, karena petani kalau udah awal kan cepat modal itu, cepat. Ini rata-rata demikian, rata-rata. Jarnen itu bayar panen. Bayar panen, ya. bener. Kalau panen kayak gini baru dibayar. Istilahnya ngutang dulu lah ya. Traktor itu ngutang, termasuk obat-obatan itu ngutang ya. Kalau misalnya herbisida itu dalam 1 hektarnya misalnya 20 liter ya, itu mungkin ongkosnya 1.400.000 ya. Ya. Itu ngutang ya, traktor juga ngutang. Nah, diharapkan ketika panen baru bisa dibayar. Nah, ketika panen seperti sekarang ini harga jatuh dan itu baru kalau bisa panen. Kalau misalnya kena gas ya, kena patah leher, itu artinya kan 2 kali jatuh. 2 kali jatuh itu hasil nggak ada, ya hasilnya berkurang maksudnya. Harga juga berkurang, 2 kali berkurang. Nah, kalau 2 kali berkurang ini kembali modal petani ini yang bikin nggak kembali. Saya sendiri ya. Kalau orang di luar sana bilang, wah jadi petani itu enak misalnya ya. Tapi ternyata panen ini dalam bahasa Jawa ini Pak, entek dadah, entek ngomah. Artinya entek dadah, entek ngomah, sawah sudah selesai panen, dijemur, garing, diseleb. Untuk bayar utang kadang-kadang nggak impas. Nah, gitu, masih nunggak. Adapun bisa ngelunasi tunggakan itu dari usaha lain. Yang dikeluarkan beras mahal, kan otomatis kan petani sejahtera gitu ya. Ini kan sebaliknya. Sebaliknya, Pak. Sakit sebenarnya. Sakit sebenarnya. Sakit. Di satu sisi, wah beras mahal. Seolah-olah petani menaikkan beras mahal. Seolah-olah kan. Gitu. Beras mahal ini turunkan harga. Sementara di sana mahal, di sini anjlok. Gimana kalau Anda mendengar seperti itu? Waduh, ini yang saya katakan yang sedih tadi itu Pak. Makanya petani itu sebagai tumba duluan, sebagai fondasi duluan itu yang ini. Mendengar kabar beras mahal, sementara di sini tidak sesuai. Tidak sesuai. Dikira bahwa petani itu yang naikkan harga. Gitu. Nah sekarang kalau saya Pak, kalau ada orang yang di luar sana mengatakan, wah petani hebat karena harganya beras sudah sekian, hanya boleh jadi petani aja gitu. Mencoba ataupun turun langsung ke sini. Nah ini malah saya punya ancaman yang nggak baik ini. Ancam gini, kalau seperti itu adanya, ya kita mogok nanam aja lah, nanam untuk diri sendiri aja, nggak usah jual. Secukupnya aja, semampu kita aja. Ya, sama-sama kita rasakan. Orang yang merasakan beras mahal kayak apa, kita kayak apa gitu. Biar adil. Ya habis nggak ada solusinya sih. Kalau semua petani mogok semua. Ini nggak emosi loh. Saya hanya terkejut aja. Di sana harga 17.000 kok. Kita hanya menikmati harga 9.000 aja kurang, gimana? Itu kan wah lelahnya bukan main. Bukan main. Di satu sisi beras mahal, di satu sisi gabah bisa turun. Itu sebenarnya kasusnya gimana ya? Kok bisa seperti itu? Nah saya sendiri kurang paham apa ini olah pihak
penapungnya apa gimana saya nggak tahu. Saya nggak tahu itu, karena saya petani, Pak Dri, nggak tahu. Cuman yang bikin saya terkejut, yaitu tadi bukan saya sendiri, ini hampir seluruh petani. Di sana masih 17.000, pokoknya di atas 10 lah. Di tingkat petani kok segini, sakit sebenarnya, benar-benar sakit. Nah, andai kata di kota itu 17.000, oke lah, di tingkat petani itu 13 ataupun 12, mungkin nggak begitu ngeluh juga. Jadi ideal 7.000, 6.000 lah ya, harga gabah ya. Itu baru bisa petani itu kalau dibilang sejahtera ya belum ya, tapi masih bisa mengimbangi gitu aja. Ya. Bisa mengimbangi dengan saprodi tadi, sarana produksi tadi, Pak. Bisa mengimbangi dari saprodinya tadi, dari herbisidanya, terus fungisidanya, terus tupordi yang untuk maten itu, Pak, yang untuk maten itu. Maten itu besar loh Pak modalnya, bukan dikit ini. Itu dengan harga 5,2 yang saat ini terjadi, ini sudah di bawah standar lah ya. Di bawah standar. Menurut saya di bawah standar sudah, Pak. Jauh. Kalau misalnya kita dengar di kota harga masih segitu, jelas jauh itu. Menurut saya masih ada permainan di atasnya petani lagi. Yang diharapkan petani gimana? Diharapkan petani? Ya, harapan petani, contoh saya sendiri mengharapkan bagi pihak-pihak tertentu, yang terkait, artinya yang terkait dalam bidang pertanian ini, buat terjun langsung, ataupun bisa menindak gitu, menindaklanjuti yang saya maksud. Kalau zaman dulu kan harga gabah kan dipantau, harga gabah basah, kering giling. Ya. Sedang misalnya waktu harga panen, misalnya harga kering giling segini, kan itu ada standarnya, ada target dari tidak menghidupkan petani. Di satu sisi semua diuntungkan, masyarakat perkotaan diuntungkan, pedagangnya diuntungkan, petani juga tidak rugi. Artinya ada standar harga kan gitu. Nah sementara harga beras mahal. Ya pasti ada. Saya nggak tahu itu. Yang letaknya di mana itu? Permainan masalahnya. Ya. Sebenarnya kalau dari petani sendiri nggak salah ya, petani sendiri. Ya. Saya rasa pihak-pihak lain yang membuat harga ini ya, atau mencari keuntungan ya, dengan tidak memperhatikan upaya petani. Mereka yang bisnis itu nggak melihat jerih payah petani. Aku yakin nggak melihat. Kalau melihat ke petani, saya rasa nggak seperti itu. Yang menjadi harapan petani adalah bagaimana pemerintah itu mengawasi, terutama permainan harga tidak sebanding ya. Ini berbanding terbalik lah, harga mahal tapi di sini harga sangat rendah.